terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Halo Lampung. Dan ini sangat menarik sekali bincang langsung bersama dengan Dr. Andes Soekaryo Teguh Santoso MPD selaku Deputi Admin Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Nah ini tentunya kita masih membahas terkait langkah dan strategi BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Jadi kalau selama ini kita sudah sangat sering mendengar kata-kata stunting, ciri-ciri yang juga sering dipaparkan, tentunya kita juga mungkin masyarakat juga tentunya harus memahami bagaimana untuk bisa meminimalisir supaya di keluarga kita ini jangan terjadi stunting gitu ya. Tadi sudah dipaparkan ya poin-poinnya dalam program keluarga berencana tadi. Baik, saya langsung saja Pak Teguh. Seberapa jauh nih Pak hasil-hasil yang sudah tercapai, target yang sudah tercapai di tahun 2022 ini? Lalu apa dan rencana pencegahan untuk percepatan angka stunting di Indonesia? Ya, sebenarnya upaya negara kita untuk menurunkan stunting ini sudah baik. Artinya setiap dari tahun sebelumnya itu sudah mengalami penurunan, tetapi penurunannya belum cepat. Karena tahun 2021 angkanya masih 24,4%. Artinya dari 4 balita satunya stunting. Tahun 2022 alhamdulillah turunnya cukup tajam lah, begitu signifikan lah kata Mbak Fiona ya. Jadi dari 24,4 menjadi 21,6. Jadi 2,8% lah turunnya ya. Itu sangat luar biasa. Lampung sendiri itu dari 18,5% turun lebih tajam lagi, turunnya 33,3% artinya menjadi 15,2%. Jadi upaya pemerintah bersama-sama masyarakat didukung oleh semua sektor yang ada cukup berhasil lah sampai dengan tahun 2022 itu menurunkan prevalensi. Tapi ini belum cukup karena angka 21,6 itu masih tergolong tinggi karena di atas ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO lah ya 20%. Dan Pak Presiden sudah menetapkan kebijakannya agar turun menjadi 14% pada tahun 2024. Jadi ini perlu upaya tahun depan. Ini perlu tahun ini harus lebih kencang lagi upaya untuk menurunkannya, seperti itu. Nah, tentunya untuk program atau upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, baik juga di Provinsi Lampung dan juga di Indonesia ini bukan hanya tugas dari BKKBN, tapi juga tentunya butuh kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat seperti ini ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa juga berikan contoh salah satu program dari BKKBN yang untuk mendukung program penurunan angka stunting. Ya, untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh kita semua 14% itu perlu sasaran yang fokus. Nah, yang pertama kita melakukan pendampingan. Jadi mendampingi para calon pengantin. Nah, tentu saja ini remaja nih. Baik calon pengantin pria maupun perempuan diedukasi, diberikan pelayanan rujukan. Nah, kenapa harus diedukasi? Karena membangun sebuah keluarga bukan prinsipnya gimana nanti, tapi nanti gimana kan gitu. Jadi perlu perencanaan yang baik. Selain itu perlu dicek status kesehatan dan gizinya. Jadi kalau calon pengantin, terutama calon pengantin perempuan, HB-nya di atas normal, di bawah normal, maka ini perlu dirujuk ke vaskes atau tenaga kesehatan untuk diberikan suplemen atau zat-zat untuk menambah kadar hemoglobinnya. Kenapa? Karena perempuan itu setiap bulan menstruasi 200 cc ya. Sehingga selama 3 bulan bisa 600 cc. Kalau tidak digantikan ini, nanti ada kesulitan di dalam nanti hamil dan melahirkan. Maka pendampingan kepada calon pengantin. Yang kedua programnya adalah melakukan pendampingan kepada ibu-ibu yang saat ini sedang hamil. Kenapa? Karena hamil itu tidak hanya ibunya yang sehat, tetapi janinnya harus sehat dan itu diperiksakan. Periksakan kepada tenaga kesehatan agar memang bisa diketahui sejak dini kalau ada kesulitan. Nah, kepada vaskes ya bisa melalui posyandu, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kemudian pendampingan terhadap ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui. Jadi kalau bayi itu sampai dengan usia 6 bulan cukup hanya diberikan ASI saja.
tidak usah diberikan makanan tambahan lain. Karena itu dia. kebutuhan energi pada bayi sampai dengan usia 6 bulan itu cukup dengan ASI. Cukup Ya. dengan ASI. Cukup. Jangan tapi ASI ibu ya. Iya. Bukan air susu yang lain-lain. Gitu. Nah itu harus didampingi kan tidak semua ibu itu rajin memberikan ASI-nya kepada bayinya. Sampai juga melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang saat ini memiliki balita di bawah 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ya, karena pertumbuhan sel otak itu 80% terbentuk sampai dengan usia 2 tahun balita. Nanti usia 3 tahun ke sana itu sisanya hanya 15-20%. Oleh karena itu, bagi balita yang 2 tahun di bawah 2 tahun, ini penting diberikan gizi yang baik, tidak hanya ASI tetapi juga makanan-makanan. Mulai diperkenalkan dengan makanan. Jadi 3 sasaran itulah yang saat ini perlu didampingi dan sedang didampingi oleh oleh kader yang kita sebut dengan tim pendamping keluarga. Itu terobosan-terobosan gitu. Kader-kader ini tersebar di desa-desa. Tentu saja. Di RT-RT bahkan ya. Luar biasa kan. Dan Mbak Fiona, selain pendampingan tadi gizi, tapi juga diberikan konseling KIE, jangan lupa KB. KB tadi. Sebab kalau nggak KB menggunakan kontrasepsi, usia 6 bulan, balitanya lahir gitu kan, lahir 6 bulan, 1 tahun, susah sundul lagi, hamil lagi. Punya adik lagi. Punya adik lagi, akhirnya perhatian terpecah dan bisa Konsentrasi. menyebabkan juga Pengasuhan terpecah. Iya. Akhirnya itu yang tadi bisa mengakibatkan yang disampaikan Pak Teguh stunting tadi karena jaraknya itu terlalu dekat begitu dekat, ya. iya. Terlalu dekat baik gitu ya. Dan tentunya selain dari BKKBN ini juga tentunya melakukan pendampingan seperti tadi dari calon pengantin, ibu hamil, menyusui hingga tadi dalam pengasuhan sampai 2 tahun ya Pak Ibu ya. Tentunya kan ini juga dalam untuk mendukung program ini juga butuh dukungan dari para pemangku kepentingan di daerah ini. Nah, seperti apa nih tentunya untuk menekan angka stunting yang tinggi supaya bersinergi dengan para pemerintah yang ada di daerah yang saat ini sudah dilakukan ini? Ya, pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Kenapa? Karena stunting itu betul faktornya karena gizi, ya. Tapi juga memang ada infeksi ya bagi balitanya sendiri. Gizi itu, asupan gizi itu 30% pengaruhnya, ya loh. Tetapi yang 70% itu lingkungan. Itu yang disebut dengan intervensi sensitif. Nah, yang 70% itu di mana? Itu ada di seluruh kementerian yang ada di seluruh SKPD, OPD, dan pemerintah daerah yang sebagainya. Nah, inilah perlunya kalau kita ingin menurunkan prevalensi stunting, maka gotong royong. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga akademisi, juga tanggung jawab termasuk media seperti ini, woro-woro kepada seluruh masyarakat, termasuk juga LSM yang ada, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Intinya bahwa untuk menurunkan stunting dengan cepat, perlu keterlibatan seluruh sektor. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya KBN, tidak hanya SKPDKB, tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi seluruh sektor yang ada turut punya tanggung jawab. Jadi seluruh sektor ini kan turut bertanggung jawab. Termasuk dunia usaha. Termasuk dunia usaha ya. Jadi mau pemerintah, mau dunia usaha, mau masyarakat, tidak hanya tugas dari BKKB ini semuanya bertanggung jawab bagaimana untuk menurunkan angka stunting. Tapi kalau kita merujuk pada program PPS percepatan penurunan stunting, aktornya nih Pak. Ya. Aktornya di sini siapa sih Pak sebenarnya yang harus benar-benar dilibatkan ini? Ya, aktornya yang paling depan ya tentu saja yang paling dekat dengan keluarga. Siapa itu? Tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Ya, tim pendamping keluarga. Kalau di Lampung ini ada 6.000 tim ya. Namanya tim. Tim itu satu tim ada 3. Ada bidan, ada PKK, ada kader. Bisa kader KB atau kader-kader masyarakat yang lain. Nah, jadi kalau di Lampung 6.000 tim kurang lebih ya berarti 18.000 para kader atau anggota tim yang saat ini relawan secara sukarela mendampingi keluarga. Jadi aktor kuncinya adalah tim pendamping keluarga. Karena mereka itulah yang sesungguhnya dekat dengan keluarga, terutama keluarga yang memiliki risiko terhadap stunting itu sendiri. Kalau tidak didampingi,
akan berisiko melahirkan berita stunting. Jadi itu kader, tim pendamping keluarga. Kadernya harus aware, di sini masyarakat juga harus aware gitu. Kalau ada Betul. masalah harus mungkin Ya. bisa dikonsultasikan Ya. begitu ya Pak ya. Ya di samping kader kan ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang punya pengaruh lah terhadap perilaku keluarga. Sebenarnya ini kalau kita berbicara tentang tim pendamping atau kader ini sebenarnya untuk penurunan angka stunting ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan masyarakat ya Pak ya. Ya. Karena kan kalau saya sering dengar kader-kader ini memang di setiap RT Iya. itu ada. Kader itu direkrut dari orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi di RT, di RW, ataupun di desa. Jadi kenal persis lah dengan karakteristik keluarga. Jadi memang beliau mengawasi, melihat yang di sekitar kita Ya, gitu tugas ya. kader itu 3 Mbak Fiona. Apa saja nih Pak? Memberikan edukasi, penyuluhan, penerangan. Yang kedua, kalau membutuhkan pelayanan maka dia mendampingi untuk dirujuk, mengantar kepada fasilitas kesehatan yang terdekat. Yang ketiga, memastikan. Kader itu memastikan kalau keluarga yang didampingi itu betul-betul misalnya ini termasuk sasaran untuk penerima bantuan sosial misalnya, maka kader ini tugasnya memastikan keluarga yang didampingi itu mendapatkan bantuan-bantuan program dari pemerintah. Luar biasa sekali. Sebenarnya kalau kita melihat dari program hingga tim yang saat ini sudah di lapangan sudah sangat maksimal sekali. Harapannya Ya. sasaran ke 14% itu tercapai di Insya sebelum Allah. 2024. Insya Karena Allah. sebegitu dekatnya dari tim-tim pendamping ini di lingkungan masyarakat begitu ya Pak Iya, Teguh betul, ya. betul. Sangat dekat sekali. Nah, baik nanti kita akan bincang-bincang lagi tentunya masih dengan tema yang sama pemirsa. Tentunya tetaplah bersama kami. Halo Lampung segera kembali.